Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana seorang ahli filsafat, pengamat politik, yang juga merupakan pembenci Pak Jokowi beserta keluarganya, Rocky Gerung, sepertinya tidak suka dan stres melihat reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin. Dan ini kan reshuffle kabinet jilid 2, teman-teman. Ya, alih-alih Rocky Gerung berharap Pak Prabowo menggeser orang-orangnya Jokowi ataupun istilah mereka geng Solo, ternyata reshuffle kemarin, reshuffle kedua ini semakin memperkuat posisi geng Solo. Ya, dalam artian posisi Pak Jokowi di pemerintahan. Bisa kita lihat, teman-teman, Mr. Q, Mr. Kodari diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Yang kedua, Erick Thohir dari Menteri BUMN digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Karena mungkin Menteri BUMN ini sudah tidak produktif karena sudah ada Danantara gitu. Jadi daripada keahlian dan keilmuan Erick Thohir dalam dunia olahraga tidak mubazir, nah makanya diangkatlah dia menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu, saya punya video di mana Opung Parbela mempermalukan Rocky Gerung, membungkam Rocky Gerung yang berharap geng Solo digeser, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga punya video di mana Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, membongkar siapa dalang ataupun aktor politik di balik Rolls-Royce CS yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Setelah ijazah Pak Jokowi, sekarang ijazah Gibran. Aduh, nggak jelas emang orang-orang ini ya. Dan terakhir, ya nanti saya akan memperlihatkan kepada kalian, ini netizen jeli banget, teman-teman. Mereka menemukan kembaran dari pengacara Rolls-Royce CS, alias kembaran dari si Empel. Nanti kita lihat fotonya ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Hasil penelusuran netizen, ternyata Tante Tom istri pertama Om Tom. Maksudnya apa ini? Kalau saya sih melihatnya ya ada kemiripan gitu ya kan? Ada kemiripan ya kan? Aduh, coba kalian perhatikan, teman-teman. Anda dapatkan dari mana ijazah Pak Jokowi UGM? Gimana? Dapat dari mana? Ya itu kan Pak Jokowi sendiri sudah ngunggah-ngunggah itu lewat channel Bajai itu. Pak Jokowi ngunggah? Saya belum pernah mendengar itu. Iya. Pak Jokowi ngunggah-ngunggah ijazahnya. Di mana Pak Jokowi ngunggah-ngunggah? Ini omon kosong ini. Omon-omon kosong ini si Bang Tri. Udah kemarin ngemis-ngemis minta donasi. Menyebarkan omon-omon di Rakyat Bersuara. Ngapain sih Rakyat Bersuara ngundang orang-orang kayak Bang Tri itu kosongan kayak gitu ya kan? Itu yang menyebabkan publik menganggap bahwa reshuffle hari ini justru reshuffle yang buruk karena tokoh semacam atau beberapa tokoh yang dibayangkan untuk diganti itu tidak diganti, dan beberapa tokoh yang dibayangkan untuk mengganti juga tidak hadir dalam pelantikan itu. Tokoh yang berharap mengganti tidak datang. Siapa tuh? Anies Baswedan. Hah? Anies Baswedan maksud Anda? Siapa lagi? Mahfud MD. Ya kalau Prof Mahfud mungkin ya masih oke lah. Tapi Anies Baswedan, ya mungkin maksudnya Rocky ini Anies Baswedan kali ya. Anda mau Anies Baswedan jadi menteri gitu? Gimana menurut kalian, teman-teman? Coba komen di bawah ya. Jadi sekali lagi kita coba lihat apa sebetulnya yang terjadi di belakang layar ketika Presiden Prabowo memutuskan untuk mengganti Menteri Olahraga ke Erick Thohir. Sebetulnya bukan mengganti Menteri Olahraga Erick Thohir, tapi Erick Thohir diberhentikan dari menteri itu. Sebetulnya masalahnya dari segitu orang anggap ya betul sudah dicopot semacam kewenangan Erick Thohir yang merupakan bagian dari kekuasaan geng Solo. Kasian banget orang ini ya. Menguasai sumber-sumber ekonomi itu. Nah itu satu poin. Tetapi kemudian dipindahkan ke Menteri Olahraga. Tentu itu semacam adaptasi lah, atau sebut aja periode transisi Erick Thohir untuk kemudian nanti pergi dari kabinet. Kan nggak mungkin berharap. Iya, tapi nggak mungkin Erick Thohir dihilangkan langsung, karena Erick Thohir adalah tim pemenangan Jokowi Gibran pada waktu itu. Reshuffle yang dilakukan oleh Bapak Prabowo, beliau yang membuat kejutan-kejutan baru. Salah satunya adalah mengangkat M. Kodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Yang jadi pertanyaannya lagi Bapak Prabowo,
Kenapa geng Solo lagi? Kenapa geng Solo lagi? Rocky Gerung makin pusing. Refli Harun CS makin pusing. Gerombolan pembenci makin pusing. Banyak yang pusing, pengamat-pengamat nih. Banyak yang pusing, teman-teman. Nanti ada yang marah loh. Kok geng Solo lagi? Begitu juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Kan begitu, yang isi siapa? Erick Thohir. Kok geng Solo lagi? Orang-orang siapapun itu, maupun bukan politisi, yang penting pernah membela Bapak Joko Widodo dimasukkan dalam kategori geng Solo. Kita kan udah tahu kalau apa namanya Mr. Q ya, ini terkenal dengan Mr. Q. Mr. Q ini kan kemana-mana sering dia itu membela Bapak Joko Widodo. Betul, ada misalnya contohnya menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo, dia berdiri sendiri pun nggak masalah, counter segala sesuatu yang menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo. Sebelah sana pun juga menyerang Bapak Joko Widodo. Bapak M. Kodar ini mengcounter lagi, ya. Semua serangan-serangan itu. Jadi aku mikir, Bapak Prabowo, kata Refli Harun, katanya Bapak sedang bersih-bersih geng Solo. Mana ya Pak? Katanya Bapak ingin apa namanya menghabisi geng Solo. Mananya Pak? Saya hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga 2025-2029, Bapak Erick Thohir, dan juga para pendahului kami. Yang paling senior ada Pak Hayono Isman, lanjut Pak Agung Laksono, dan Pak Andi Malarange, Pak Roy Suryo. Ijazahnya Pak Erick aman Pak Suryo. Pak Jajan Kamali. Bukan untuk Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo. Dan ini Kartini kita di DPR yang selalu mengawal agenda utama PSSI, Bu Hetifah. Bentar teman-teman, sebelum kita lanjut, Roy Suryo ini kan mantan Menteri Pemuda Olahraga. Coba sebutkan hal apa yang kalian paling ingat ketika Roy Suryo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Coba komen di bawah teman-teman ya. Legasi apa yang dia buat selama menjabat? Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2, BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah kalau di Indonesia kan banyak banget gelar, ada SH, SHUM, SKOM, macam-macam. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2, either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater, kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri, karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya dilakukan sama orang-orang yang nggak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Wow, sakit. Nggak tahu sistem pendidikan di Singapura. Denger tuh Roy, jangan asal ngomong. Makanya ini nih, kawan Mas Gibran tersinggung juga karena dia punya ijazah yang sama, mirip dengan punya Mas Gibran, dan satu kuliah dengan Mas Gibran gitu ya kan. Aduh, kasihan banget Roy Suryo ya, dipermalukan sama kan saya pemuda. sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa gitu? Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya semua udah tahu lah. Ya, Semua udah tahu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan meninjau lokasi pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di kawasan Kota Terpadu Mandiri, KTM, Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Kunjungan Wapres Gibran dan rombongan ke Salor didampingi Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, Selasa,
16 September 2025. Wapres Gibran beserta rombongan datang ke Salor untuk meninjau perkembangan proses pembangunan kantor Gubernur Papua Selatan. Wapres Gibran meminta kantor tersebut harus menggunakan ornamen berciri khas daerah tersebut. Wapres Gibran mengapresiasi kemajuan pembangunan pusat pemerintahan di Salor. Ia berharap pembangunan perkantoran di lokasi itu secepatnya rampung agar segera digunakan. Wapres Gibran dan rombongan juga meninjau dari dekat proses pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua Selatan dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi setempat. Secara terpisah, Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa mengatakan Wapres Gibran mengakui proses pembangunan kantor gubernur sudah sangat bagus. Hanya harus menambah ornamen khas daerah Papua Selatan sehingga lebih bagus terlihat, kata Wagub Paskalis. Ia menambahkan pemerintah dan masyarakat Papua Selatan mengucapkan terima kasih kepada Wapres Gibran yang telah mengunjungi dan melihat kondisi pembangunan daerah Provinsi Papua Selatan. Nah, ini kemarin sempat terjadi problematik juga, pro kontra juga. Banyak yang nyari-nyariin Mas Gibran ketika reshuffle kabinet. Banyak yang nanya, kok Mas Gibran nggak mendampingi Prabowo ya? Apakah sudah dicuekin ataukah tidak diberitahu ataukah ya spekulasinya banyak banget teman-teman. Ternyata kemarin ketika reshuffle kabinet, Mas Gibran itu melakukan kunjungan kerja yang pertama ke Papua Nugini, habis itu ke Merauke, ke Jayapura, ya pokoknya ada beberapa daerah lah di Papua yang beliau datangi. Itu jawabannya teman-teman. Jadi Mas Gibran bukan disingkirkan dalam tanda kutip, bukan tidak diberitahu, ya tapi beliau melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, ke Papua Nugini dan juga ke ujung Indonesia. Nah itu. Jadi spekulasi-spekulasi di luar sana tuh aneh-aneh banget teman-teman. Demi menjatuhkan reputasi Mas Gibran. Nah apapun yang mereka lakukan ya mungkin sah-sah saja di mata mereka gitu ya kan. Hingga kini, 3 kantor yang lebih dahulu sementara dibangun di Salor yakni kantor Majelis Rakyat Papua Selatan, kantor Gubernur dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. Pak Gibran! Ya! Saya membaca riwayat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden. Semuanya saya baca. Nah, Anda baca di mana? Saya baca di website KPU. Website KPU, oke. Pada tanggal? Udah lama ya, lupa saya. Tapi saya ada dokumennya ada. Saya unduh itu. Nah, saya lihat di situ ada ketentuan bahwa minimal pendidikan calon itu adalah SMA atau sederajat atau sekolah lain yang sederajat. Oke. Nah, dari penafsiran pasal itu saya cocokkan dengan calon wakil presiden yang kebetulan lagi rame dibicarakan itu. Saya lihat, kok nggak cocok menurut saya. Tuhan teliti sekali ini melihat sampai detail tentang persamaan SMA. Memang betul bahwa di pendidikan itu ada penyetaraan. Makanya kualifikasinya nanti betul bahwa SMA yang ada di Singapura itu dikti harus dihadirkan Pak Subhan. Bukan dikti ya, Dikdasmen mungkin ya. Pendidikan menengah. Ya, Dikdasmen dihadirkan. Apakah kualifikasi itu masuk kualifikasi SMA? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu memang tidak, berarti konsep yang diajukan Pak Subhan itu masuknya sebagai perbuatan melawan hukum. Nah itu. Jadi ya tidak salah kalau diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tapi Pak Subhan mungkin perlu juga belajar dari kemarin terhadap gugatan-gugatan terhadap bapaknya. Apakah ini masuk kualifikasi PMH Pengadilan Negeri ataukah tidak? Nah ini yang saya kira juga pasti belajar dari kemarin, jangan sampai usaha Pak Subhan membuktikan. Karena kan dalam hal konsep perdata itu barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Lah, yang membuktikan itu harus clear nanti gitu loh. Termasuk kerugian yang dimintakan. Itu luar biasa Pak Subhan. Luar biasa gini Mbak Adisa. Kerugian yang timbulkan seandainya dikabulkan untuk bangsa dan negara. Wah itu luar biasa. Nah, ini suatu ide cerdas ya, tapi harus diimbangi konsep permohonan ini apakah masuk kompetensi pengadilan negeri, apakah masuk kompetensi tata usaha negara. Karena kita melihat ijazah tadi, kualifikasi ijazah. Tapi kalau dilihat perbuatannya oke. Tapi kalau dilihat dari diujinya itu ijazah lah. Oleh karena itu penggugat harus betul-betul membatasi
ini yang dimati yang mana gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pembelajaran bagi siapapun rakyat Indonesia yang masih ragu-ragu ijazahnya untuk dibenarkan atau untuk dibetulkan, sehingga tidak terjadi ketika yang seperti ini ya sudah menjadi pejabat diurek-urek terhadap ijazahnya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan aduh, ada banyak topik yang kita bahas dan kita simak pada hari ini teman-teman ya. Tadi mengenai Bang Empel bersama dengan kembarannya, yang memang netizen ini sangat jeli gitu ya, melihat persamaan-persamaan wajah, melihat ya mungkin cocok logi gitu. Dan ada Bang Tri yang lagi-lagi menyebarkan omon-omon di Rakyat Bersuara. Ini saya heran loh, kok Rakyat Bersuara mengundang orang sekaliber Bang Tri? Ya, apa sih ini Bang Tri? Omongan dia kemarin di Rakyat Bersuara itu ngawur semua teman-teman. Dan dia membantah sendiri omongan-omongannya. Ini kan gak jelas. Dia bilang Pak Jokowi tidak punya ijazah SD, SMP, SMA. Dan itu katanya dituangkan dalam buku dia, Jokowi Undercover, yang sampah itu. Kemudian dia ngomong lagi, dia mendapatkan informasi. Ada 2 orang yang mengatakan bahwa orang yang pertama katanya ya Pak Jokowi itu tanpa tes masuk UGM karena dia pintar. Orang yang kedua ngomong Pak Jokowi itu tes sama saya masuk UGM. Nah logikanya sederhana teman-teman. Kalau ada pengakuan bahwa Pak Jokowi masuk UGM, entah itu lewat tes atau tanpa tes, karena kan ini konteksnya masuk UGM gitu. Kalau Pak Jokowi masuk UGM berarti Pak Jokowi punya ijazah SMA. Punya ijazah SMP, punya ijazah SD. Dan si siapa Bang Tri membantah isi bukunya sendiri. Kan ini konyol teman-teman. Ditambah lagi tadi dia ngomong katanya Pak Jokowi mengunggah-unggah ijazahnya. Nah ini lebih kocak lagi. Kapan Pak Jokowi mengunggah-unggah ijazahnya? Kapan Pak Jokowi memamer-mamerkan ijazahnya? Kapan gitu? Aduh, Aiman aja tadi ngomong dia nggak pernah mendapatkan informasi Pak Jokowi mengunggah ijazahnya. Entah itu di internet, entah itu di mana-mana, nggak ada. Makanya ini orang-orang yang selalu memaksakan kehendaknya untuk menyerang keluarga Pak Jokowi. Ini kan konyol teman-teman. Nah, lagi Rocky Gerung, Refli Harun yang berharap Pak Prabowo melengsarkan orang-orang dari Pak Jokowi. Orang-orang yang pernah bekerja di pemerintahan Pak Jokowi. Seperti Mr. Q mungkin, seperti Menteri Pemuda Olahraga Erick Thohir. Nah, mereka kan berharap kedua orang ini ya di-reshuffle. Tapi ya sayangnya Mr. Q dari wakil kepala staf kepresidenan naik menjadi kepala staf. Erick Thohir dari Menteri BUMN yang mungkin sudah tidak produktif lagi-lagi saya bilang karena sudah ada Danantara, makanya beliau digeser ke Menteri Pemuda dan Olahraga biar keilmuannya itu tidak mubazir gitu loh. Dan ya katanya sih Refli Harun menurut Opung tadi ya ini upaya bersih-bersih Prabowo dari geng Solo. Aduh, keren banget penuturan dari Opung ini. Opung keren banget dalam menganalisis teman-teman ya. Tajam banget. Kalau mau menyerang seseorang itu ya dengan cara yang sopan tapi nyelekit. Gimana sih maksudnya? Sopan tapi nyelekit. Gimana maksudnya itu? Nanti kalau Opung nonton coba komen di bawah Opung ya. Dan lagi tadi, teman kuliah Mas Gibran sampai membuat video loh. Nggak terima kalau ijazah dia yang mirip dengan Gibran, ya itu dianggap palsu juga nanti. Karena kan ijazah Gibran sudah dianggap palsu nih. Dan beliau juga tadi yang ngomong itu, pernah membuat sebuah video di media sosial TikTok, menjelaskan bahwa dulunya itu ada foto Mas Gibran dipajang di kampus itu. Sebagai lulusan yang terkenal, yang mungkin punya jabatan dalam pemerintahan, ataupun artis, atau punya popularitas yang tinggi. Nah dulu foto Mas Gibran itu dipajang di kampus tersebut. Cuma ketika pergantian pengurus ataupun kalau di Indonesia itu rektor dan segala macam, nah itu diturunkan semua foto-fotonya. Nah ini kan pengakuan-pengakuan yang sangat luar biasa teman-teman yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita dapatkan dari orang-orang yang betul-betul bersinggungan langsung dengan Mas Gibran ketika berkuliah. Ini kan ya, tapi balik lagi, saya nggak tahu apa yang dipersoalkan Roy Suryo. Ya, Mas Gibran ini kan wakil presiden yang harusnya bisa menjelaskan itu. Kalau itu terkait dengan ijazah SMA, terkait dengan penyertaan ijazah, ya Mendikdasmen yang harusnya menjelaskan gitu. Ataupun kalau terkait dengan ijazah S1 ya Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud, Menristek Dikti kalau nggak salah ya. Karena Mendikbud udah dipecah kan, ada pendidikan dasar menengah,
ada perguruan tinggi. Jadi ini harus menjawab nih. Mas Gibran juga mungkin ya perlu memperlihatkan ijazahnya gitu ke Roy Suryo biar dia makin mencret Roy Suryo ini kan. Tapi ya kita nantikan saja teman-teman seperti apa jalannya sidang yang sudah dilaporkan oleh siapa Subhan Palal namanya. Ya terkait dengan perdata 112 triliun. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.